Shalom. Apakah saudara berkemenangan malam hari ini? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Dia memulihkan keadaan kita. Dia memberkati kita. Dia melindungi kita. Dia menjaga diri kita. Dan saat ini, marilah kita menyatakan iman kita kepadanya. Bahwa walaupun datang gelombang, tekanan, badai, topan sekalipun, kita akan tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Tuhan akan tetap bertahan menghadapi badai kehidupan kami Tuhan. Sakit penyakit boleh datang, kesusahan boleh datang, tapi kami Tuhan Yesus mau tetap dekat kepadamu. Kami mau tetap mengikut Engkau Tuhan Yesus, dan kami mau menjadikan Engkau satu-satunya dan segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami datang, kami menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Kami bermohon Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang boleh menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini, rumah tangga kami, keluarga kami, setiap orang yang mendengar puji-pujian kami, yang mendengar firman-Mu yang disampaikan melalui media online pada malam hari ini. Biarlah Engkau jamah Tuhan, sehingga kuasa kebangkitan, kuasa pemulihan yang boleh menguatkan iman percaya kami boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, berharap dan berserah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapilah hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau di malam hari ini, bukan dengan kekuatan mereka lagi, tetapi dalam hikmat Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu sudah turun ke atas kami, sehingga kami boleh diperlayakan untuk menyembah-Mu di dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Seperti apapun keadaan dunia saat ini, walaupun badai, gelombang datang menerpa keadaan di sekitar kita, walaupun kita berada dalam pergumulan yang menyesakan, janganlah pernah meragukan Tuhan. Sebab janji-janjinya itu menghidupkan kita. Dan hanya kepada Tuhanlah, bila kita berseru, maka Tuhan akan menyatakan caranya yang ajaib untuk menolong kita. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
berfirman kepada kita. Biarlah kita boleh merasakan kasih-Nya, jamahan-Nya yang boleh semakin menguatkan iman percaya kita kepadanya. Haleluya, haleluya Yesus. Dengan hadirmu
Itulah Tuhan setiap pernyataan iman kami, bahwa kami akan tetap berdiri di hadapan-Mu, apapun yang terjadi, sampai akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk jamahan-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami Tuhan, sehingga kami diperlayakan untuk menerima firman-Mu, kebenaran-Mu yang kudus, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan, yang juga boleh menguduskan kehidupan kami lebih lagi, dan mengubahkan kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin disempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar bukan dengan keberadaannya lagi, tapi Roh-Mu yang kudus boleh memakai dia menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Firman yang boleh diberitakan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan boleh memiliki pelita untuk kami berjalan dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dalam dunia yang penuh dengan gelombang yang menggoyangkan, yang menggoncangkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini mengambil tema menjadi seperti gadis yang bijaksana. Maksudnya ialah agar kita menjadi seperti gadis bijaksana di dalam perumpamaan tentang kerajaan surga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Agar kita pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga seperti gadis-gadis yang bijaksana itu. Mari kita akan membaca ayat-ayatnya yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 25. Kita baca satu perikop, yaitu ayat 1-13. Demikian firman Tuhan Yesus. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Mari kita mulai menguraikan pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan surga ini. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kerajaan surga itu adalah seumpama 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 lagi bijaksana. Tertulis di dalam ayat 1 dan 2. Saya bacakan kembali. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Perhatikanlah saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus berfirman, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Apa maksudnya kata pada waktu itu? Penjelasannya ada tertulis di dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Matius pasal 24.
Jadi kalau kita baca Alkitab kita di dalam Matius 24 itu di bagian paling atas, di situ ada keterangan bahwa Matius 24 dan Matius 25 yang kita baca ini adalah merupakan khotbah akhir zaman atau pengajaran tentang akhir zaman. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, maksudnya adalah pada waktu akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia, hari ini kita belajar Injil. Apa itu Injil? Injil adalah firman Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus. Injil itu sangat penting untuk kita pelajari dengan tekun. Karena sekarang sudah akhir zaman. Belajar Injil dengan tekun itu disebut juga dengan berjaga-jaga. Supaya kita mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali, mempelajari kembali firman Tuhan Yesus. Supaya kita mengerti perkataan Tuhan Yesus dan tidak salah melangkah. Agar tidak kecewa di kemudian hari. Contoh firman Tuhan Yesus yang kita baca pada hari ini tentang kerajaan surga seumpama 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Hanya gadis yang bijaksana sajalah yang bisa masuk kerajaan surga. Gadis di sini artinya adalah calon mempelai Kristus. Kitalah calon mempelai Kristus itu. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi bijaksana, saudara-saudaraku? Inilah yang sekarang sedang kita uraikan satu persatu. Menguraikan Injil satu persatu, supaya kita mengerti kehendak Tuhan Yesus. Seperti ajaran Injil yang tertulis di dalam kitab Efesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Apa yang sedang kita lakukan ini adalah satu usaha, yaitu berjaga-jaga. Supaya jangan salah langkah, seperti tertulis di dalam kesimpulan atau ayat yang terakhir dari Matius 25 yang kita baca. Matius 25 ayat 13 saya baca lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Jadi sekarang inilah waktunya bagi kita, penting bagi kita untuk berjaga-jaga. Yaitu mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali, mempelajari dengan tekun firman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 24, berjaga-jaga itu disebut juga diumpamakan sebagai seorang hamba yang menanti tuannya kembali, tuannya datang. Ini sama saja dengan perumpamaan 10 gadis yang menanti-nanti mempelai laki-laki datang. Sama saja, saudara-saudaraku. Dan sebagai orang Kristen, kita sudah mengenal, kita sudah tahu siapa itu mempelai laki-laki, siapa itu Tuhan yang akan datang. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Maka supaya jangan salah langkah, salah kaprah, yang harus kita fokuskan sekarang ini adalah perkataan atau pesan yang ditinggalkan oleh mempelai atau Tuhan yang akan datang itu. Jangan kita fokus kepada pesan-pesan yang lain. Nanti bisa salah kaprah dan ketinggalan kereta. Seperti yang dialami oleh kelima gadis yang bodoh itu. Nah, bagaimana caranya kita fokus? Atau apa maksudnya fokus? Di dalam Matius 25 yang kita baca tadi, di situ ada penjelasan. Apa bedanya gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana? Gadis yang bodoh yang tidak fokus itu, apa bedanya dengan gadis bijaksana atau gadis yang fokus? Tertulis dalam Matius 25 ayat 3-5, saya bacakan lagi, Matius 25 ayat 3-5. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
Jadi saudara-saudaraku, baik gadis-gadis yang bodoh maupun gadis-gadis yang bijaksana, itu semuanya manusia biasa. Ketika datang larut malam, maka mereka pun mengantuk. Dan ketika mengantuk, maka mereka pun sama-sama tertidur. Dikatakan bahwa kedua gadis-gadis itu sama-sama membawa pelita. Apa itu pelita? Pelita artinya firman Tuhan. Pelita artinya Alkitab. Sesuai tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 yang terkenal itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi makna daripada 10 gadis-gadis itu ternyata adalah umat yang membawa Alkitab. Umat Tuhan atau saksi-saksi Tuhan. Perbedaan daripada gadis-gadis itu adalah gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan 5 gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga membawa minyak. Ini berbicara tentang fokus. Bahwa gadis-gadis yang bodoh itu hanya fokus kepada pelita. Tetapi tidak fokus kepada minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu fokus kepada pelita. Fokus kepada Alkitab, khususnya dia fokus kepada minyak. Akibatnya, saudara-saudaraku, ketika mempelai datang, gadis-gadis bodoh itu tidak bisa masuk kerajaan surga karena pelitanya redup atau apinya hampir padam. Dari sini kita mengetahui apa yang menjadi syarat utama untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu api yang terang. Apinya harus terang. Itulah Roh Kudus yang berasal dari persediaan minyak yang cukup. Roh Kudus itulah meterai perjanjian baru. Artinya kalau Tuhan Yesus tidak melihat api Roh Kudus di dalam diri kita, maka pintu kerajaan surga tertutup karena umat yang tidak memiliki api Roh Kudus dianggap asing atau tidak dikenal. Inilah yang kita perlukan sekarang itu. Ini yaitu persediaan minyak yang cukup agar pelita kita tetap bernyala dengan terang sampai Tuhan Yesus datang. Nah, apa itu minyak? Penjelasannya ada di dalam jumlah gadis-gadis. Sekali lagi, kata kuncinya ada di dalam bilangan gadis-gadis itu, yaitu 5 bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ada 2 kelompok, masing-masing 5. Inilah kunci yang tersembunyi, yaitu angka 5. Apa artinya angka 5? Mengapa harus 5? Saudaraku, angka 5 adalah kelima kitab yang memulai atau yang mengawali perjanjian lama. Disebut juga sebagai 5 kitab Musa atau kitab Taurat yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5. Dan kelima kitab inilah yang sesungguhnya menjadi dasar dan landasan dari seluruh kitab yang ada di dalam perjanjian lama. Seluruh kitab perjanjian lama itu dasarnya atau landasannya adalah kitab Taurat. Bagaimana dengan perjanjian baru, saudaraku? Sesungguhnya sama saja. Diawali dengan 5 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Namun ada masalah, saudaraku, yaitu masalahnya begitu banyak orang Kristen yang belum bahkan tidak mengakui Injil yang kelima. Tidak mengakui Kisah Para Rasul sebagai Injil yang kelima. Inilah masalah besar di dalam iman Kristen. Inilah kata kunci yang tersembunyi. Kata kunci itu menjadi tersembunyi. Karena hampir semua orang Kristen mengakui bahwa Injil itu hanya 4.
Padahal kitab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Rasul Lukas sebagai lanjutan atau sambungan dari Injil Lukas. Seperti yang diterangkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan 2. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Amin. Jadi jelas bahwa kitab Lukas atau Injil Lukas adalah kitab yang pertama, sedangkan kitab para rasul adalah merupakan buku atau kitab yang kedua. Atau Lukas yang kedua. Merupakan sambungan atau lanjutan yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari Injil Lukas. Nah, kalau hal ini bisa disepakati, maka jelaslah bahwa perjanjian baru itu diawali oleh 5 Injil. Yang terbukti bahwa kelima Injil inilah yang menjadi landasan atau dasar dari seluruh kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Dengan demikian, ada kesamaan struktur dan landasan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Strukturnya dan landasannya sama, yaitu dilandasi oleh kelima kitab. Sehingga ada keseimbangan bentuk. Bentuk perjanjian lama dan bentuk perjanjian baru. Di dalam tulisan yang lain saya mengatakan, ibarat manusia kalau tangan kirinya ada 5, maka tangan kanannya seharusnya juga ada 5 jarinya. Namun di sini kita tidak akan membahas panjang dan lebar tentang sikap orang-orang Kristen yang belum bahkan tidak mengakui kelima Injil itu. Yang penting di sini adalah lewat uraian tadi kita menemukan kata kunci. Kita menemukan kunci makna daripada angka 5 itu. Untuk selanjutnya dapat menentukan definisi daripada minyak. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Injil Perjanjian Baru. Saudara-saudaraku, Injil Perjanjian Baru itulah yang dapat menyalakan api Roh Kudus atau api Pentakosta. Sebagaimana ditulis atau tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi saudara-saudaraku, selain keempat Injil, kitab Kisah Para Rasul juga merupakan landasan atau dasar yang kuat dari semua kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Contohnya surat-surat Rasul Paulus, tempat-tempat di mana surat itu ditujukan, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi. Itu adalah tempat-tempat yang tercatat, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ya, semua tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahkan kitab Wahyu, di sana dikatakan bahwa kitab Wahyu adalah surat kepada 7 jemaat. Siapa itu 7 jemaat? Yang tidak lain dan tidak bukan adalah jemaat lanjutan daripada gereja yang mula-mula. Jadi saudara-saudaraku, kitab Kisah Para Rasul ini tidak mungkin terlepas daripada keempat Injil itu. Tanpa kitab Kisah Para Rasul, keempat Injil itu tidaklah lengkap atau bahkan tidak sempurna. Terlebih catatan dan bukti dari api Roh Kudus, dari pelita yang menyala itu, adanya adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul. Orang lumpuh disembuhkan, penyakit-penyakit disembuhkan, bahkan bayangan para rasul, sapu tangan para rasul dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, setan-setan diusir, orang mati dibangkitkan. Jadi semua karya Tuhan Yesus itu menjadi berbuah dan menjadi banyak di dalam kitab Kisah Para Rasul. Makanya saudara-saudaraku, tanpa bermaksud menghakimi, sesungguhnya orang-orang Kristen yang tidak mau mengakui kelima Injil itu, Kisah Para Rasul sebagai Injil yang kelima adalah sama dengan orang-orang Yahudi yang tidak mengakui Kristus, yang menolak Yesus Kristus. Tidak heran kalau orang-orang Kristen seperti itu disamakan dengan gadis-gadis yang bodoh. Maka jelas saudara-saudaraku bahwa gadis-gadis yang bodoh
ini tidaklah melambangkan daripada umat pilihan Israel atau umat perjanjian lama. Karena perumpamaan gadis-gadis ini itu adalah perumpamaan tentang akhir zaman. Seperti firman Sabat yang telah kita bahas kemarin, saudara-saudaraku, bahwa sejak zaman akhir, pekerjaan kerajaan Allah atau pekerja-pekerja atau penggarap-penggarap di kebun anggurnya Tuhan sudah dialihkan dari orang Yahudi kepada jemaat perjanjian baru. Maka gadis-gadis yang bodoh itu sesungguhnya berbicara tentang orang-orang Kristen yang hobinya adalah perjanjian lama, terlalu fokus kepada perjanjian lama sehingga mengabaikan perjanjian baru. Akibatnya tidak dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita baca ayat selanjutnya, Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Amin. Di sini dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini adalah gambaran atau wahyu daripada keadaan dunia yang menderita karena kesukaran besar. Zaman ini adalah zaman yang sukar, tetapi wahyu mengatakan di akhir zaman akan datang kesukaran besar. Namun perhatikanlah bahwa umat yang memiliki minyak tidak akan dirusakkan. Atau dengan perkataan lain, umat yang memiliki minyak itu akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti minyak itu gunanya bukan hanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga saja, tetapi juga berguna selama kita hidup di dalam dunia yang sukar ini. Saudara-saudaraku, minyak itulah Injil Perjanjian Baru yang harus selalu tersedia di dalam buli-buli hati kita. Di akhir zaman seperti ini, hendaklah kita fokus kepada Injil Perjanjian Baru atau Injil Perjanjian Kristus, agar kita terpelihara sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti firman Tuhan Yesus tadi mengatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi minyak dan anggur itu memiliki fungsi yang sama. Bahkan memiliki arti yang sama, yaitu berbuah. Seperti tertulis di dalam ayat terakhir ajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan Yesus, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh, berita Injil di malam ini adalah agar kita berjaga-jaga di dalam Injil. Kumpulkanlah minyak di dalam buli-buli hatimu. Jadilah sama seperti gadis yang bijaksana. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman. Biarlah Roh Kudus saja yang memeteraikan firman Tuhan Yesus ini di dalam hati dan pikiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat satu pujian, saudaraku. Kita akan berseru kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kita, agar kita jangan bimbang dan kehilangan jalan. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, diagungkanlah kerajaan-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur di malam hari ini ya Bapa atas perkenan-Mu. Kami boleh lagi Tuhan mengadakan ibadat tengah minggu kami. Dan kami bersuka cita dan bersyukur atas pimpinan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami merasakan Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, pancarkanlah kemuliaan-Mu dari setiap rumah kami yang mengikuti ibadah di malam hari ini. Memancarlah Tuhan kemuliaan-Mu ke sekeliling rumah kami, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Agar banyak-banyak jiwa Tuhan boleh Engkau jamah dan Kau lembutkan hati mereka untuk datang kepadamu bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu lewat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa berjaga-jaga, yaitu tetap mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali, mempelajari dengan tekun ya Tuhan perkataan-perkataan, pesan-pesan yang Engkau tinggalkan, agar kami Bapa di dalam surga tidak salah melangkah di dalam menanti-nanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau berfirman mereka yang berjaga-jaga itu, mereka yang menyediakan minyak, mereka yang bertekun di dalam perkataan-Mu Tuhan Yesus Kristus, mereka itulah yang disamakan dengan gadis-gadis yang bijaksana, yaitu mereka Tuhan yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan terpelihara selama hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan kami, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan membangkitkan semangat kami, membangkitkan Tuhan ketekunan kami, kesetiaan kami, di dalam Tuhan berjaga-jaga, merenungkan, mengingat, mempelajari dengan tekun perkataan dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah oleh kebenaran Injil-Mu ini Tuhan, jemaat-Mu dipulihkan. Engkau memulihkan Tuhan setiap jam-jam peribadatan kami Tuhan, terutama menjelang pulihnya dunia ini dari pandemi. Biarlah Tuhan Engkau membangkitkan semangat seluruh umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua untuk kembali bergiat Tuhan, bertekun, beribadah bersama-sama di dalam rumah ibadah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus Kristus, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dengan urapan baru, sehingga Bapa di dalam surga, setiap umat-Mu dapat dikenyangkan, dapat dipuaskan
oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kiranya Engkau yang memulihkan dan memelihara seluruh anggota sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua. Jiwa baru, jiwa lama sekaliannya di dalam setiap aktivitas kegiatan mereka. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang berusaha, yang berdagang. Nyatalah pemerintahan-Mu. Nyatalah kedaulatan dan kerajaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu setiap hari. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, umat-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Dijauhkan Tuhan dari berbagai-bagai serangan roh-roh jahat di udara. Penyesahan, penindasan, penyesatan, pikiran-pikiran sesat, perkataan-perkataan sesat, pergaulan-pergaulan sesat. Dijauhkan Tuhan dari umat-Mu. Demikian umat-Mu juga dilindungi dari penyakit-penyakit berbahaya. Pandemi yang ada sekarang ini juga penyakit-penyakit berbahaya, tulah-tulah yang akan datang ya di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terutama Engkau memimpin kehidupan umat-Mu yang berkekurangan, para janda, anak yatim, yatim piatu. Biarlah Tuhan nyata penyertaan-Mu, nyata pembelaan-Mu, berkat-Mu setiap hari kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Pulihkanlah juga terlebih Tuhan hamba-Mu Ibu Gembala kami. Biarlah di masa tuanya ia Tuhan bertambah sehat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, berbahagia di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, dan juga menikmati urapan-Mu untuk terus Tuhan bergiat memberitakan Injil setiap pagi. Kau pakai Tuhan hamba-Mu di masa tuanya menjadi terang Tuhan, menjadi garam di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang membela pergumulan umat-Mu, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, mereka yang ada di dalam pergumulan di dalam pekerjaannya. Mari Tuhan Kau tolong mereka. Demikian juga Bapa di dalam surga, mereka yang sudah waktunya berumah tangga. Mari Tuhan Kau pertemukan dengan jodoh yang sepadan. Mereka Tuhan yang menuju kepada pernikahan, Kau mau tolong, Kau mau bela mereka Tuhan, supaya masuk di dalam pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulihkanlah umat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkanlah dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan umat-Mu tidak lagi terbelenggu di dalam sakit penyakit, melainkan dengan sebebas-bebasnya beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami memohon Tuhan anugerah kasih karunia keselamatan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kau melindungi Tuhan negara Israel, memagari Tuhan dari Tuhan bangsa-bangsa yang mendengki kepada mereka. Terutama Engkau memberkati penginjil-penginjil-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu yang menginjil itu. Kau urapi mereka, Kau tambah-tambahkan jumlah dan bilangan mereka. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok Israel untuk memberitakan kebenaran Injil disertai tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangannya umat pilihan-Mu yang bertobat, dan pemimpin-pemimpin Israel yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkati kota Yerusalem. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memenuhi Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti-nanti kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah bangsa negara kami Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan dan perlindungan-Mu Tuhan, terutama kota-kota di mana jemaat-Mu Gereja Betel Injil sepenuh berada. Lindungilah dari berbagai-bagai bencana-bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami. Biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi penginjil-penginjil-Mu, menambah-nambahkan jumlah dan bilangan mereka, mengutus para penginjil-penginjil-Mu itu ke seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu, disertai dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah jumlahnya sudah lebih banyak dari saat kemarin. Kami berdoa kepadamu, pimpin para petobat-petobat baru, pimpin para murtadin. Belalah umat-Mu yang tertindas, Tuhan Yesus Kristus, agar Bapa di dalam surga, rakyat, bangsa, umat yang ada di Indonesia memiliki takut dan gentar akan Tuhan kedaulatan dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Lawatlah pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu.
Urapilah mereka dan berikan mereka Tuhan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan, agar bangsa ini diberkati. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur, yang sungguh-sungguh bekerja, seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami, biar Bapak Presiden dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu di dalam tubuh pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Biarlah Bapa, sementara kami akan beristirahat Tuhan, roh kami berjaga-jaga oleh karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok hari kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kiranya disempurnakan, sebab semuanya kami peralaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.